Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang sedang menempuh kuliah matematika keuangan, pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan mengenai materi baru ya, yaitu mengenai penyusutan atau depresiasi. Mungkin adik-adik sudah mempelajari ya sedikit tentang penyusutan di mata kuliah pengantar akuntansi. Maka di sini saya akan terlebih dahulu menunjukkan atau mungkin mensimulasikan bagaimana cara menghitung penyusutan berdasarkan metode-metode yang berbeda, karena ada 5 macam metode penyusutan ya. Nah, pada bab ini saya harapkan kalian mampu memahami konsep dan tujuan penyusutan, mengapa aktiva tetap itu harus disusutkan gitu ya. Lalu memahami metode-metode yang berbeda untuk menghitung penyusutan, menghitung tarif penyusutan, ada juga besar penyusutannya, nilai bukunya berapa, dan akumulasi ya atau jumlah penyusutan menggunakan metode-metode yang berbeda. Dan nanti mungkin kalian ada juga bagaimana menyusun ya tabel penyusutan. Oke, lanjut. Oke, pendahuluan. Mengapa sih ya dalam suatu perusahaan itu harus menghitung penyusutan atau depresiasi? Nah, di perusahaan kan pasti memiliki suatu aktiva tetap ya atau aset tetap, yaitu aset yang berumur lebih dari 1 tahun yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan. Contohnya apa aja? Contohnya adalah tanah, bangunan, ada juga mesin-mesin, kendaraan, begitu ya, yang istilahnya kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun dan sifatnya tidak liquid atau tidak mudah untuk diuangkan. Jadi makanya disebut dengan aset tetap. Nah, jadi ada tanah, bangunan, peralatan, kendaraan bermotor, mesin, dan lain-lain ya. Nah, kecuali tanah ya, masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap itu terbatas. Kecuali tanah loh ya, tanah kan kadang malah nilainya semakin lama semakin mahal. Kalau misalkan aset tetap lainnya, misalkan seperti bangunan, pasti ada umur ekonomisnya. Mesin kayak gitu ya, mesin itu diperkirakan misalkan ditaksir umur ekonomisnya itu 10 tahun. Dalam artian setelah 10 tahun mesin tersebut udah rusak dan tidak bisa memberikan manfaat atau nilai ekonomis lagi bagi perusahaan. Nah, selama 10 tahun itu mesin mengalami penyusutan tiap tahunnya, meskipun tidak ada transaksi atau uang keluar atau cash flow, iya benar, cash outflow, nggak ada pembayaran untuk membayar penyusutan, ya nggak. Tapi kita harus memperhitungkan berapa jumlah penyusutan di tiap tahunnya. Karena apa? Misalkan kita beli mesin tersebut dengan harga 10 juta ya pada hari ini. Nah, 10 tahun lagi apakah kita mampu menjual mesin tersebut dengan harga 10 juta? Tentunya kan enggak. Kadang malah enggak dihargai sama sekali, enggak ada nilai sisanya. Kadang juga jadi rongsokan, dihargai cuma 500.000 misalkan seperti itu ya. Nah, akan kita bahas nanti. Lalu ini ya, masa manfaat atau umur ekonomis masa manfaat atau umur ekonomis aktiva tetap adalah terbatas, kecuali tanah ya, perlu diingat. Dan penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Jadi misalkan ada taksiran masa manfaat atau umur ekonomis suatu barang gitu ya. Misalkan bangunan ditaksir umur ekonomisnya 30 tahun, atau mesin umur ekonomisnya berapa tahun, atau mobil gitu ya. Mobil itu kan kadang keluar dealer aja udah turun banget harganya ya, udah susut gitu. Nah, maka dari itu kita perlu mempertimbangkan penyusutan ini dalam hal menilai nilai buku aktiva kita. Dan besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan ya, harga waktu kita beli, harga deal-dealannya ya, dengan nilai sisa atau nilai pada saat masa ekonomis berakhir, nilai sisa ya, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Oke. Besar penyusutan ditentukan dengan metode, ada metode garis lurus atau straight line, lalu ada metode saldo menurun atau declining balance. Lalu yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda atau double declining.
ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit, dan ada juga metode unit produksi atau production unit. Oke. Nah, kita belajar notasi-notasi lagi yang tentunya sangat berbeda dengan materi-materi yang telah kita pelajari ya, notasi-notasi. Nah, untuk penyusutan ini C itu merupakan harga perolehan atau harga pada saat kita membeli barang tersebut. Lalu S adalah nilai sisa atau residu, yaitu nilai saat masa ekonomis berakhir. N tetap ya, N ini merupakan waktu atau masa manfaat atau juga umur ekonomis suatu aktiva tetap. Lalu W adalah dasar penyusutan, yaitu dasar suatu penyusutan itu dihitung persentasenya dikali dengan W biasanya. Lalu ada RK, yaitu biaya penyusutan pada tahun K, pada tahun ke berapa gitu ya. Lalu BK yaitu nilai buku pada akhir tahun K, dan DK adalah akumulasi penyusutan pada akhir tahun K ya. Jadi misalkan ada soal, kalian langsung melihat kembali ke keterangan-keterangan di slide ini. Oke, kita langsung ke metode garis lurus ya. Karena namanya garis lurus, nah jadi setiap tahun jumlah penyusutannya, besar penyusutannya itu sama. Dengan asumsi kegunaan aktiva tetap mengalami penurunan secara linear atau tetap untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Jadi garis lurus ini cenderung sangat mudah untuk dihitung ya, karena nilainya tetap atau nilainya sama dan sangat sederhana sekali penghitungannya. Jadi sering digunakan gitu dalam praktiknya. Oke, ini adalah rumus-rumus yang akan digunakan dalam perhitungan metode garis lurus tergantung dari apa yang akan ditanyakan nanti. Nah, untuk ini ya bisa ya, RK atau besarnya penyusutan ya sama dengan C atau harga perolehan dikurangin S atau nilai residu dibagi dengan N. Lalu DK ini, kalau DK atau akumulasi penyusutan pada akhir tahun K ya. DK yaitu K atau misalkan K ini kan pada tahun ke berapa gitu ya, misalkan pada tahun ke-5 gitu, maka 5 dikali RK atau besar penyusutan, dimana RK dihitung dari dasar penyusutan dibagi dengan N atau jumlah waktunya ya, jumlah umur ekonomisnya. Lalu BK atau nilai buku pada akhir tahun K, B ya, B book. Maaf, saya juga belajar lagi notasinya karena biasanya langsung menghitung gitu kan ya. Dan tiap buku notasinya berbeda-beda. Nah, diperoleh dari C atau harga perolehan dikurangin ini ya, akumulasi penyusutannya, ini dikali. Yuk, kita langsung latihan aja. Pada tanggal 1 Januari 2004, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta, ini C ya, untuk memperlancar produksinya. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun, jadi kira-kira 5 tahun kemudian mesin tersebut tidak bisa berfungsi optimal lagi atau diperkirakan akan rusak gitu ya. Jadi umur ekonomisnya atau N-nya 5 tahun dan nilai sisa atau nilai residunya S ya sama dengan 4 juta. Hitunglah biaya penyusutan atau RK per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buatkan tabel penyusutan. Jadi yang diketahui adalah C atau harga perolehan 40 juta, S atau nilai residu 4 juta, maaf. Lalu N adalah umur ekonomis yaitu 5 tahun. Lalu W atau dasar penyusutan, di mana kita akan mempergunakan ini sebagai penghitungan biaya depresiasinya, diperoleh dari C atau harga perolehan dikurangi nilai residu, yaitu 40 juta dikurangi 4 juta, yaitu menghasilkan 36 juta. Lalu kita mencari RK ya. RK diperoleh dari W dibagi dengan N, di mana W kan dasar penyusutan ya. Oke.
Karena tadi 40 juta dikurangi 4 juta menghasilkan 36 juta, dibagi dengan umur ekonomis, maka penyusutan per tahunnya adalah 7.200.000. Gitu ya. Kita mensimulasikan penyusutan ini dengan cara dibikin tabel. Pada tahun ke-0, ini ya, tahun ke-0 ini enggak ada tulisannya. Kita membeli mesin tersebut dengan harga 40 juta. Lalu bagaimana nilai buku aktiva tersebut, mesin tersebut di akhir tahun ke-1? Maka ada penyusutan di sini ya. 7.200.000. Akumulasi penyusutan, karena sebelumnya masih belum ada penyusutan, maka penyusutan tahun pertama adalah 7.200.000 akumulasinya. Nilai buku diperoleh dari mana? 40 juta dikurangin akumulasi penyusutan, menghasilkan 32.800.000. Jadi nilai buku mesin perusahaan apa itu tadi pada akhir tahun pertama adalah 32.800.000. Kalau tahun kedua tetap ya dikurangi 7.200.000. Lalu akumulasi penyusutannya, jadi akumulasi penyusutan pada tahun pertama ditambah penyusutan pada tahun kedua menghasilkan 14.400.000, sehingga nilai bukunya 40 juta dikurangin 14.400.000 menghasilkan 25.600.000 gitu ya. Sampai akhirnya pada akhir tahun kelima nilai buku atau nilai sisanya ya 4 juta. Nah, sama kan dengan nilai sisa pada soal tadi, yaitu 4 juta. Lalu contoh soal lagi ya. Sebuah perusahaan penerbangan membeli sebuah bus dengan harga 370 juta untuk mengantar penumpang dari pintu ruang tunggu sampai ke pesawat. Nah, masa manfaat ini 370 juta adalah C ya. Masa manfaat bus tersebut diperkirakan 10 tahun. Oke, N-nya 10 tahun dengan nilai sisa atau S sama dengan 10 juta. Bila perusahaan memakai metode penyusutan garis lurus, hitunglah. Yang pertama adalah biaya penyusutan per tahun atau RK ya. Lalu akumulasi penyusutan pada akhir tahun keempat dan ke-9. Akumulasi. Lalu ada nilai buku akumulasi tadi kayaknya B ya. Akumulasi ini D. Akumulasi penyusutan tuh D, nilai buku atau B ya. B5 gitu. Oke. Keterangannya yaitu yang pertama adalah C sama dengan 370 juta, sedangkan S sama dengan 10 juta dan N sama dengan 10 tahun. Metode penyusutan garis lurus, kita terlebih dahulu mencari W atau dasar penyusutannya ya. Jadi harga perolehan dikurangin dengan nilai sisa. Berarti yang nanti akan disusutkan itu kan sebesar 360 juta. Atau nanti pasti akumulasi ya, akumulasinya pasti akan sebesar 360 juta, cuman kita nggak tahu nanti per tahunnya ada berapa jumlahnya kan gitu ya. Total penyusutannya adalah sebesar 360 juta. Yang pertama yang ditanyakan adalah biaya penyusutan per tahun atau RK ya. RK sama dengan W dibagi N, dimana W-nya ini dapat 360 juta dibagi dengan 10 tahun. Jadi penyusutan ya bus tadi itu sebesar 36 juta per tahun. Oke. Yang B ya, akumulasi penyusutan pada akhir tahun keempat atau D4 adalah, jadi akumulasi penyusutan itu adalah penyusutan dari tahun 1 sampai tahun ke-4 ya, karena ini D4 itu kalau dijumlahkan itu berapa gitu ya. Yaitu DK rumusnya sama dengan K dikali RK atau tahun keberapa gitu ya. Jadi akumulasi penyusutan pada tahun keempat diperoleh dari perkalian antara 4K ya dikali 36 juta. Tadi kan kita udah mengetahui besaran RK-nya ya. Sama dengan
144 juta. Jadi akumulasi penyusutan pada akhir tahun keempat adalah sebesar 144 juta. Sama halnya ketika kita ingin menemukan D9 atau akumulasi penyusutan pada akhir tahun ke-9, sama ya, yaitu hasilnya 324 juta. Lalu pertanyaan yang C, nilai buku atau B ya pada akhir tahun kelima. Jadi B5 adalah nilai buku kan C atau harga perolehan dikurangin dengan akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan. Jadi BK sama dengan C, harga perolehan dikurangin ini ya K dikali RK atau akumulasi penyusutan. Oke, 5 dikali R5, 370 juta dikurangin 36 juta dikalikan 5. Jadi nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 190 juta. Oke, kita akhiri metode garis lurus. Selanjutnya kita belum ternyata. Jadi ini ya tabel penyusutan metode garis lurus. Mungkin adik-adik bingung proses gimana penyusutannya tuh kan disimulasikan di tabel ini. Jadi pada tahun ke-0 kita beli bus harga 330 juta. Karena ada nilai sisa sebesar 10 juta, maka dasar penyusutannya adalah 360 juta. Dimana setiap tahun RK-nya tadi kan udah dihitung menghasilkan 36 juta ya. Jadi penyusutannya tiap tahun sama kalau metode garis lurus. Nah, ini jadi nilai buku pada tahun ke K itu diperoleh dari C, harga perolehan dikurangin akumulasi penyusutan ya. Misalkan kita cari nilai buku tahun kelima, berarti 330 juta dikurangin 180 juta, hasilnya adalah 190 juta itu. Nanti pada akhir tahun ke-10 di mana umur ekonomisnya habis, maka nilai sisanya adalah 10 juta. Selanjutnya adalah metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini beda ya sama kayak garis lurus, jadinya metode saldo menurun atau metode dipercepat ya. Nah, ini akan menghasilkan biaya penyusutan yang tidak sama untuk setiap periode. Kalau garis lurus kan sama ya, tiap tahunnya penyusutannya sama. Kalau metode saldo menurun, namanya juga saldo menurun, jadinya tiap tahun penyusutannya tuh tambah kecil. Seperti itu. Dalam metode ini biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun awal itu lebih besar daripada biaya penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, pembebanan yang kayak gini tuh atau penyusutan yang model kayak gini itu berdasarkan asumsi bahwa pada tahun-tahun awal suatu aset itu memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Masuk akal ya, misalkan kayak mobil gitu, kita baru beli itu kan pasti masih kinclong, mesinnya masih bagus, dipakai ngebut bisa, kejar-kejaran bisa gitu kan ya. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, maka performa mesin dari mobil tersebut itu kan akan menurun, sehingga nanti depresiasinya pun akan menurun. Nah, ini untuk mengimbangi biaya perawatan. Karena apa? Biaya perawatan pada awal-awal kita membeli mobil itu kan dikit ya, kecil ya. Biaya servisnya karena mobilnya masih bagus, jadinya biaya perawatannya itu kecil. Tapi itu untuk mengimbangi biaya penyusutan yang besar. Nah, kayak gitu. Maka akan terjadi saling melengkapi antara biaya perawatan dan biaya depresiasi. Yang satu gede, yang satu kecil. Gitu kan. Jadi, biayanya tuh stabil pada aktiva tetap itu. Nah, udah. Jadi, biaya penyusutan ya menurun dari satu periode ke periode berikutnya mengacu pada nilai bukunya. Terdapat tarif penyusutan ya. Tadi kita nggak bahas tentang D. Kalau di metode garis lurus tuh nggak ada yang namanya D. Nah, kalau di saldo menurun ini D atau tarif depresiasi atau tarif penyusutan diperoleh dari 1 dikurangin akar N dari S dibagi C. Seperti itu. Nanti kalau ditanyakan D-nya
maka kalian tahu ya caranya. D ini dipakai pada beberapa perhitungan lain seperti untuk menghitung nilai bukunya. Jadi kita terlebih dahulu harus menghitung D ya. Nah, di sini juga ada D, tuh kan. Jadi ya, bila nilai buku terakhir diketahui atau disebutkan, maka harus dilakukan pembulatan pada besar penyusutan. Nah, ini ya, misalkan akhir tahun pertama, penyusutannya kan cuman D atau tarif depresiasi dikalikan harga perolehan. Nah, sehingga nilai buku aktiva di akhir periode pertama itu diperoleh dari C, harga perolehan dikurangin hasil perkaliannya ini ya, atau harga perolehan dikurangin penyusutan kan gitu ya. Kalau disederhanakan rumusnya 1 min D dikali dengan C. Tapi tahun-tahun berikutnya perhitungannya nggak sama lagi, tapi nanti ada pangkatnya, kayak kalian menghitung majemuk kemarin. Karena apa? Dasar perhitungan penyusutan pada tahun ini adalah nilai buku pada tahun yang kemarin gitu. Kalian kan juga kemarin belajar tentang majemuk kayak gitu ya. Dasar pengenaan bunga pada tahun ini adalah bunga plus pokok pinjaman pada tahun yang kemarin kan gitu. Maka muncullah pangkat. Kalau misalkan kita mencari mencari biaya penyusutan pada akhir tahun ketiga, maka rumusnya adalah D dikali 1 min D dipangkatkan 2 atau K min 1 ya, dikalikan C. Lalu akhirnya nilai buku aktivanya 1 min D dipangkatkan 3, yaitu tahun ke K ya, dikalikan harga perolehan. Ini dari sini nih asal usulnya. Nanti kalau dijelaskan pada mabuk ya. Jadi langsung ke latihan soal aja. Kalau mau ada penjelasan boleh voice note ke saya nanti. Jadi misalkan ini ya, sebuah mobil dengan harga perolehan 300 juta disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30%. D sama dengan 30%. Buatlah tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama. Kemudian hitunglah nilai buku pada akhir tahun keempat. Ya, tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, dan kemudian hitunglah B4 dan biaya penyusutan untuk tahun ke-5 atau R5 itu ya. Kita mengetahui C sama dengan 300 juta dan D atau tarif penyusutan sebesar 30% atau 0,3. Gak usah tanya-tanya ya, nanti 0,3 dapat dari mana Bu? Kan udah jelas 30%. Nah, ini ya simulasinya. 30%. Ya, misalkan ini ya, tahun ke-0 kita beli suatu barang, beli apa sih tadi? Mobil ya, dengan harga 300 juta. Penyusutannya adalah berapa? 30% dikali 300 juta pada tahun pertama. 90 juta menghasilkan 210 juta. Ini nilai buku ya, diperoleh dari C dikurangin akumulasi penyusutan. Nah, untuk penyusutan pada tahun kedua bukan lagi dikalikan 300 juta tapi dikalikan 210 juta. Berarti 30% dikali 210 juta, hasilnya 153 juta. Hasilnya 63 juta. Nah, kalau diakumulasikan berarti 90 juta dikurangi 63 juta menghasilkan 153 juta. Sehingga nilai bukunya 300 juta dikurangin 153 juta, yaitu 147 juta. Lalu untuk penyusutan tahun ketiga berarti 30% dikalikan 147 juta menghasilkan 44 juta 100 ribu. Lalu bagaimana akumulasi penyusutannya? Berarti penyusutan tahun 1, 2 ditambah 3 ya, berarti 197 100 juta akumulasinya ya. Lalu nilai bukunya yaitu C dikurangin D sama dengan 102 900 ribu.
Nilai buku pada akhir tahun keempat atau B4 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, tadi kan udah ada tuh rumus di depan, tinggal pakai aja ya. B4 atau BK sama dengan 1 min D pangkat K dikalikan C. 1 min 0,3, 0,7 dipangkatkan 4 dikali 300 juta, yaitu 72.030.000. Jadi nilai buku pada akhir tahun keempat atau B4 adalah 72.030.000. Lalu biaya penyusutan untuk tahun kelima atau R5 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan R5 sama dengan D dikali B5 min 1 atau K min 1 ya. Diingat-ingat karena dasarnya adalah nilai buku pada tahun K min 1, tahun sebelumnya. 0,3 dikali B4 ya, sama dengan 21.609.000. Seperti itu, gampang. Lalu untuk metode saldo menurun ganda. Saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Jadi misalkan kalau penyusutan garis lurus ya, umur ekonomisnya 5 tahun, berarti kan per tahun tarifnya adalah 1/5 atau 20%. Sama terus 20%. Tapi dasar perhitungannya W-nya tetap dari C dikurangin dengan S. Kalau saldo menurun ganda, perhitungannya sama kayak saldo menurun, tetapi tarifnya 2 kali tarif dari metode garis lurus. Oke. Saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Jika masa manfaat suatu aktiva tetap adalah 5 tahun, N sama dengan 5 tahun, sehingga tarif penyusutan garis lurusnya adalah 20%, ya, masuk akal kan? 20% dari 1/5. Maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40% dari 2 dikali 20%, sama dengan 40%. Contohnya ya, sebuah peralatan dengan harga perolehan atau C sama dengan 410 juta disusutkan selama 5 tahun. Nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah 10 juta. Jadi S sama dengan 10 juta. Buatlah tabel penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Jadi tarifnya ya 2 dikali 1/5 atau 20% dikali 100% sama dengan 40%. Cara menghitungnya sama kayak yang metode saldo menurun, dimana pada tahun ke-0 ada nilai buku aktivanya sebesar 410 juta atau harga perolehannya. Lalu pada akhir tahun pertama ya, penyusutannya diperoleh dari 40% dikali 410 juta, yaitu 164 juta. Nilai bukunya akhirnya berkurang karena ada penyusutan. Lalu untuk tahun kedua 98.400.000 itu dikalikan dengan 246. Astagfirullah. Pada tahun kedua penyusutannya adalah 40% dikali 246 juta. Jadi hasilnya 98.400.000. Itu sama ya kayak tadi. Suatu contoh lagi ya, sebuah bus wisata yang dibeli NT Tour pada awal tahun 2010 mempunyai nilai buku 108 juta pada akhir tahun 2011. Jadi dia belinya pada 1 Januari 2010, tapi ada informasi mengenai nilai buku atau B pada akhir tahun 2011. Berarti udah 2 tahun ya enggak, karena tahun pertama tuh adalah akhir tahun 2010 dan tahun kedua adalah akhir tahun 2011. Berarti 108 juta ini 108 juta ini adalah B2. Jika masa manfaat diasumsikan adalah 5 tahun, N sama dengan 5, dan metode penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda, berapa harga perolehan bus tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah C ya, dibolak-balik deh soalnya. Kita udah punya informasi mengenai D, kenapa kok bisa 40%, berarti 2 tahun
2 tahun 2 atau karena berganda ya, menurun ganda, jadi 2 dikali 1/5 diperoleh dari 100% dibagi 5 tahun, N-nya sama dengan 20%. 20% kan 1/5 ya. Oke, dikali 100% sama dengan 40%. Berarti B2 sama dengan 108 juta informasinya ya. Oke, kita cari bagaimana cara untuk mencari C. Di sini ada rumus BK sama dengan C dikali 1 min D pangkatkan K. Berarti C sama dengan BK dibagi dengan 1 min DK dipangkatkan K. Oke, paham ya? B2 dibagi 1 min D pangkat K. Berarti 108 juta dibagi 1 min 0,4 dipangkatkan 2. 108 juta dibagi berarti 60% dikuadratkan menghasilkan 0,36 ya. Hasilnya 300 juta. Jadi harga perolehan bus tersebut adalah 300 juta. Gampang sekali ya karena rumus-rumusnya udah tersedia. Jadi kalian tinggal masukkan aja ke rumus tersebut. Perlu diingat dan perlu dipahami bahwa adik-adik harus bisa menganalisis mana yang termasuk harga perolehan, mana yang termasuk nilai sisa, mana yang termasuk nilai buku, mana yang termasuk N, mana yang termasuk W atau tarif atau D ya. Harus bisa mengidentifikasi seperti itu. Baik, kita lanjut ke latihan soal ya yang akan kita kerjakan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.